tentang menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi terlebih dahulu. Nanti baru kita akan membahas soal maupun mengerjakan soal. Nah, untuk anak-anak sekalian, silahkan dicermati video pembelajaran ini. Jadi untuk menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi, materi yang pertama kita di semester ini kenalkan Bapak Hendri Setiawan. Jadi nanti kalau ada ingin yang bertanya atau apa, silakan di kolom komentar ditanyakan saja ya. Oke, nah untuk yang pertama kita akan bahas langsung tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan ciri teks deskripsi ya, menentukan ciri isi teks deskripsi. Jadi nanti kalian harus mampu menentukan ciri isi teks deskripsi baik yang subjektif, objektif maupun yang lainnya ya. Yang kedua, bisa menentukan tujuan teks deskripsi. Nah, ini akan kita bahas di selanjutnya. Oke, nah di sini ada sebuah bangunan gambar lingkungan sekolah ya, ada gedung sekolah, ada bendera, ada pohon, ada burung yang terbang. Nah, menurut kalian di sini bagaimana? Apakah kalian bisa melukiskan sesuatu yang terdapat di gambar ini? Ya. Nah, ini seumpama adalah objek yang akan kita deskripsikan. Objek yang akan kita deskripsikan. Nah, seperti ini bentuknya. Coba kalian pahami gambar ini. Oke, sudah. Nah, kalau kalian sudah memahami, nah ada lagi Bapak akan menunjukkan sebuah teks deskripsi ya. Contoh dari teks deskripsi bisa kalian simak, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Silakan untuk menyimak kamar tidurku yang nyaman. Oke, silakan dibaca dan disimak terlebih dahulu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah kita akan bahas ya. Di sini teks contoh dari teks deskripsi tentang judul kamar tidurku yang nyaman ya, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian dan ada serta deskripsi manfaat ya, ada 3 sebenarnya. Nah, ini contohnya yang pertama, kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Ruangan itu memiliki luas kira-kira sebesar 42 meter persegi dan lain sebagainya. Nah, dari teks ini, apakah ketika kalian membacanya, ya, apakah ketika kalian membaca teks ini, kalian dapat menggambarkan atau melukiskan sesuatu? Misalnya bagaimana sih kamar tidurnya? Kamar tidurnya ini sebesar 42 meter persegi. Nah, di catnya ada warna biru yang melapisi seluruh permukaan di kamarnya. Ya, ada beberapa lukisan yang menggantung di tembok. Ya, ada beberapa poster, ada dekorasi miniatur superhero yang diletakkan di kamarnya. Nah, ketika kalian membaca teks ini, maka akan terlintas di imajinasi kalian, ya, terlintas di imajinasi kalian itu bentuk kamarnya yang dan yang terdapat di dalam kamarnya tersebut. Nah, seperti itulah dari teks deskripsi, ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, jadi apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Kan tadi sudah diberikan contoh gambar. Yang kedua, sudah diberikan contoh dari teks deskripsi. Nah, dari kedua contoh itu pastinya kalian sudah bisa mengetahui apa itu teks deskripsi,
ya. Ya, teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objeknya, tempat, peristiwa, maupun topik yang sedang diperbincangkan kepada pembaca. Nah, jadi seolah-olah di sini pembaca merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Itulah pengertian dari teks deskripsi. Ya, itu pengertian dari teks deskripsi. Nah, paham sampai di sini mengenai pengertian dari teks deskripsi? Nah, mudah kan? Mudah sekali menentukan teks deskripsi pengertiannya itu apa dengan melihat gambar, dengan melihat teks yang tadi, kalian sudah bisa sebenarnya memberikan penjelasan tentang teks deskripsi. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah mendapatkan pengertiannya. Jadi, ciri-ciri teks deskripsi itu bagaimana? Bagaimana ciri-ciri teks deskripsi? Iya, ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu objek ya. Paragrafnya mendeskripsikan sesuatu objek. Bisa tentang kamar tidurku tadi, tentang bangunan, tentang pantai, manusia maupun objek-objek lainnya ya. Menggambarkan sesuatu secara detail ya, secara rinci. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Nah, melibatkan kesan indera ya. Ada 5 indera kita, ada indera penglihatan, indera mendengar, indera cium, indera perasa, dan indera raba. Mengecap ya. Nah, namun di teks deskripsi ini melibatkan kesan indera, kita seolah-olah melihat tempat itu. Seperti tadi kamar tidurku kan berbentuk teks ya, berbentuk teks. Nah, jadi kita seolah-olah pernah merasakan kita melihat, oh kamar tidurnya seperti ini. Oh, ada tempat miniaturnya. Oh, ada lukisannya. Oh, warnanya bentuknya seperti warnanya berwarna biru. Bentuk kamarnya persegi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa seolah-olah melihat langsung kamar tersebut ya, seperti itu pengertiannya. Nah, yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Nah, tadi ya seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, kita merasakan, oh ini loh kamarnya, oh ini loh bangunan sekolahnya, oh ini loh ternyata pantai Singkawang, oh ini loh ternyata Tugu Katulistiwa. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik atau objek, ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, ataupun ciri-ciri psikis keadaan suatu objek dengan rinci ya. Menjelaskan ciri-ciri fisik objeknya, bentuknya, ukuran, warna. Tadi kamarku berwarna biru, ya. Bentuknya persegi, kan seperti itu. Kalau kalian ingin melukiskan atau mendeskripsikan seseorang seperti kayak ciri-ciri orang hilang, misalnya ciri-ciri orang hilang, dia mengenakan pakaian kemeja kotak-kotak berwarna merah, menggunakan celana levis berwarna hitam, menggunakan sepatu Vans yang berliskan putih. Nah, rambutnya lurus dan lebat misalnya. Nah, seperti itu. Itu kita menjelaskan ciri-ciri fisik bentuk kulitnya sawo matang misalnya. Nah, seperti itu. Kita harus menjelaskan supaya pembaca bisa merasakan atau terlibat dalam kesan indera tersebut. Paham? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya tadi ya. Nah, yang selanjutnya
Tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan dari teks deskripsi di sini tujuannya ini berbeda dengan teks negosiasi ya. Berbeda dengan teks negosiasi, di mana tujuan teks deskripsi ini sangat jelas, yaitu membuat pembaca merasakan secara langsung apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, ya, jadi tujuannya berbeda dengan tujuan teks negosiasi, karena di sini teks deskripsi ini menggambarkan, melukiskan supaya pembaca merasakan langsung dengan kesan inderanya, ya. Itu tujuan dari teks deskripsi. Oke, yang selanjutnya, nah ada ciri isi. Ya, ada 3 yang kita ambil di sini objeknya, yaitu pantai Parangtritis, ayah, dan teks ibu. Nah, di sini akan kita bahas ya ciri isi yang dari ketiga ini, 3 objek ini akan kita bahas di video atau di pertemuan yang berikutnya. Pertemuan yang kedua kita akan bahas secara detail tentang ciri ini. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan bahas secara umumnya terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti nanti akan kita buat seperti ini ya. Ciri isinya. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Nah, indahnya terdapat sunset, terdapat banyaknya pohon kelapa yang berjejer misalnya kan, seperti itu. Nah, menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya itu seperti apa. Baiknya itu ibu tuh sering membantu tetangga ya, seperti itu salah satunya. Yang selanjutnya, isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek seperti pada tabel di bawah ini. Oke, perhatikan tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini ada tujuan teks, ada rincian, ada perasaan terhadap objek. Nah, nanti yang inilah yang akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Akan kita bahas satu persatu. Tujuan teksnya kita ambilkan ada 3. 1, 2, 3. Oh, yang ini belum ya. Yang ini enggak. Yang terakhir yang keempat itu tidak termasuk. Bapak hapus. Oke, yang pertama menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Nah, ini tujuan teksnya. Tujuan teksnya itu menggambarkan. Yang kedua tuh rincian keindahan fisik pantainya, keindahannya sore hari, suasana orang di pantai. Nah, perasaan terhadap objeknya itu bangga terhadap keindahan pantai tersebut. Nah, selanjutnya jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 3, ada deskripsi subjektif, parat spasial, dan objektif. Yang pertama subjektif. Teks deskripsinya menggambarkan objek yang menurut kesan yang dimiliki oleh si penulis, ya, kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua teks paragraf spasial. Teks deskripsi spasial di sini kita membuat teks yang berdasarkan objek yang berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya, seperti tadi kamar tidurku, bangunan sekolahku, maupun ruang kelasku ya. Bisa maupun pantai, seperti halnya pantai Pasir Panjang maupun Tugu Katulis Iwa. Kita bisa membuatnya itu sebagai teks paragraf spasial atau teks paragraf deskripsi tempat. Oke, yang ketiga teks paragraf objektif. Teks ini menggambarkan apa adanya menurut objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Jadi kalau objeknya misalnya terdapat di ruang kelasku itu cuma ada tempat tulis, meja guru dan meja siswa, serta rak buku. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan nih ada PC di dalamnya, terus ada kulkas di dalam kelas tersebut. Nah, itu tidak boleh. Apa? Karena paragraf objektif ini melukiskan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Seperti itulah kira-kiranya. Oke, yang di sini pertemuan kita. Oke, simpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama itu kita membahas tentang ciri isi, yang kedua tujuan. Nah, di sini terdapat 2 simpulan. Yang pertama, teks
Ini teks yang melukiskan sesuatu yang melibatkan kesan indera tadi, ya, supaya pembaca bisa merasakan seolah-olah berada di sana atau lain sebagainya. Yang kedua, menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal, objek, gagasan, maupun peristiwa secara rinci dan detail mengenai objek yang dideskripsikan. Jadi, tujuannya menjelaskan suatu hal, objek, gagasan, tempat, maupun sebuah peristiwa. Oke, sampai di sini pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang ciri isi teks deskripsi secara detail. Oke, semoga bermanfaat materi hari ini. Jangan lupa selalu jaga jarak dan menggunakan masker. Terima kasih.